Kita bertemu kembali dalam ibadah raya GBS Lumajang untuk minggu ini. Sebelum ibadah dimulai, saya sampaikan lagi agar Bapak Ibu tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, antara lain tetap memakai masker selama ibadah berlangsung, tidak berkerumun dan tidak bersalaman, tetap menjaga jarak. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Mari kita datang dulu kepada Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini kami datang di Bait Kudus-Mu Tuhan, untuk kami kembali mau beribadah kepadamu, kami mau meninggikan Engkau, memuji-muji Engkau, menyembah-Mu Tuhan, dan terlebih kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, setiap kami yang datang Tuhan, kami yang datang dengan segala membawa beban, apa yang dalam kehidupan kami, sebelum kami masuk dalam ibadah, sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu, kami mau tanggalkan beban kami mau lepaskan beban kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami bersukacita, Tuhan akan turun tangan menjawab setiap masalahan kami. Terima kasih Bapa, kami akan menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menguasai setiap kami dan membebaskan roh kami untuk kami memuji Engkau dengan penuh sukacita Tuhan. Bila ada kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami ini, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Allah sendiri yang menaungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita bersyukur di sini. Setiap kita yang ada di sini adalah anak-anak Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Amin saudara, kita dipilih oleh Tuhan. Sebab Tuhan memanggil semua umatnya kepada Tuhan. Amin saudara, kita akan nyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi padinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi paginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah
Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Beri kemuliaan kita tangan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yakin bahwa Yesus adalah Raja? Amin, puji Tuhan. Dialah Raja kita. Dia memerintah atas hidup kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin, saudara. Nyanyikan pujian. Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah kekuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, tertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Amin. Penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Sungguh kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, tertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, tertata Kau Tuhan Raja. Agunglah
kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih antara Berkata Kau Tuhan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tiada tara dalam kehidupan kita, amin saudara. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita selalu perlu dekat dengan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dia satu-satunya tempat penghiburan kita, perlindungan kita. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita pujikan Bawaku ke Gunung Kudus-Mu. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kita ulangi, sedang teman, mari kita berdiri. Bawaku ke tempat kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Amin. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku
Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Engkaulah kemuliaanku, Engkau gunung batuku Tuhan, tempat perlindunganku. Engkau kota bentengku, Engkau Allah yang ku percaya. Engkaulah penolongku Yesus. Irala barala balaba yase. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Engkau luar biasa. Irara lama lama yase. Ya rara lama yase. Yesus, haleluya. Kami perlu dekat dengan-Mu Tuhan. Ya rara lama ya. Ya rara lama ya. Ya rara lama ya sih. Mari semua menyembah, muliakan Dia, sembah Dia. Dia yang layak dipuji, disembah. Wirala barala bala. Ya rala barala sekira laba yase. Yesus, setiap kami perlu Engkau Tuhan. Terlebih situasi saat ini yang semakin kita kami percaya hanya Engkau yang sanggup untuk membela kami. Engkau yang sanggup untuk melepaskan kami ya Bapa. Engkau yang sanggup menolong kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Irara lama yase. Irara lama yase. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya.
Yesus Tuhan, Yesus kami perlu Engkau, jamah kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, puaskan kami Yesus. Hari Roh Kudus Kau jamah kami. Ya rala rala pakala rara. Ya rala 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 ya sekiri. Yesus, bekerjalah Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Kau jamah setiap kami yang datang dan segala beban kami Tuhan. Kami percaya Kau puaskan kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau lah gunung batu keselamatan kami ya Bapa. Setiap kami datang ke gunung kudus-Mu, mencari Engkau, dekat dengan Engkau, dan Engkau akan meluputkan kami dari segala mara bahaya. Engkau akan menyembuhkan kami yang sakit dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami ya Bapa. Saat ini kami akan datang duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan pakai hamba-Mu yang Kau siapkan untuk menyambung lidah-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu itu bekerja dalam kehidupan kami, menjadi jawaban di setiap hidup kami ya Bapa, menguatkan kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini ya Bapa. Bahkan kami diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Baik, shalom. Baik, selamat pagi semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih sehat semua? Baik Bapak Ibu. Langsung saja kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ke 30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ke 30. Saya akan membacanya buat kita semua. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, yaitu Yesus. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Saya mengangkat tema di dalam firman Tuhan ini yaitu perjuangan yang tidak sia-sia. Perjuangan yang tidak sia-sia. Saya yakin dan percaya, saya dan Bapak Ibu, kalau ada salah satu perjuangan kita yang harus kita wujudkan, pasti kita mengalami kesusahan. Benar enggak? Bapak Ibu pasti mengalami proses untuk mencapai perjuangan itu. Setiap apa yang kita wujudkan, pasti ada prosesnya.
Dan pasti ada salah satu yang membuat kita mundur untuk mencapai ke perjuangan itu. Begitu juga proses kita kepada Tuhan. Begitu juga proses kita kepada Tuhan mencapai ya untuk hidup kekal itu bersama Tuhan, ada proses yang kita lalui. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan bukan hanya percaya kepada Kristus tetapi kita menderita untuk Dia. Seperti itu Bapak Ibu. Ada proses untuk mencapai perjuangan itu, ada proses, ada yang harus kita lalui. Tetapi hasilnya kalau kita terus berjuang apapun yang kita ya proses itu banyak masalah yang kita hadapi, kadang-kadang kita tidak bisa ya melewati proses itu, tetapi hasilnya kalau kita bisa mewujudkan itu hasil yang baik buat kita. Kalau kita bisa melewati proses itu. Begitu juga kalau kita melangkah kepada Tuhan, kita mau hidup kekal bersama Tuhan, berarti kita harus bisa melewati proses. Artinya kita harus menderita untuk Tuhan. Kita harus berusaha hidup di dalam perintah Tuhan. Makanya kalau kita ada perjuangan kita yang kita wujudkan atau yang kita cita-citakan. Seperti saya pribadi, proses selama 5 tahun itu enggak gampang Bapak Ibu. Banyak masalah yang saya hadapi, banyak masalah yang membuat saya mundur untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi karena saya mengikuti prosesnya Tuhan, saya bisa melewatinya karena saya mau dibentuk oleh Tuhan. Begitu juga kita Bapak Ibu. Kalau mau ada yang kita wujudkan, mau kita hidup kekal bersama Tuhan, ikuti prosesnya Tuhan. Jangan pernah kita akan mundur. Jangan pernah kita menyerah. Walaupun kadang-kadang dalam hidup kita ada masalah yang membuat kita yang tidak kita bisa sanggup melewatinya. Tetapi kalau kita mau hidup bersama Tuhan, pasti kita akan mewujudkan perjuangan kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini salah satu nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu. Ini tentang nasihat supaya mereka jemaat di Filipi pada waktu itu Bapak Ibu, mereka akan bersatu. Seperti di ayat ke-27 tadi, bahwa kamu teguh berjuang untuk iman. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Artinya, saya kasih contoh, seperti kita di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah disatukan oleh Tuhan. Berarti kalau sudah disatukan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang percaya, berarti Bapak Ibu di tempat ini, berarti ada semuanya kita mempunyai kasih sesama kita. Artinya, sesama kita lemah, kita kuatkan. Kita melihat sesama kita sedang mengalami kesusahan, kita harus menguatkan dia, memberikan nasihat supaya dia tetap teguh di dalam iman. Begitu juga Rasul Paulus ini di jemaat di Filipi. Karena kalian sudah satu di dalam Tuhan. Karena iman kalian hanya satu, hanya Yesus dari surga. Makanya kalian harus bersatu, saling menguatkan, saling ada relasi yang baik. Begitu juga di dalam kelompok Bapak Ibu. Begitu juga di dalam jemaat di tempat ini harus ada kesatuan. Apa yang harus Bapak Ibu wujudkan? Yaitu untuk hidup bersama dengan Tuhan. Berarti Bapak Ibu harus bersatu. Mengingatkan satu sama lain. Menguatkan satu sama lain. Karena kita sudah dipanggil adalah anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Dia. Kita sudah bersatu di dalam Tuhan. Berarti kita harus mengingatkan satu sama lain, menguatkan satu sama lain, mengingatkan satu sama lain. Itu yang Rasul Paulus mau kepada jemaat di Filipi.
supaya mereka itu bisa bersatu di dalam Tuhan. Kalau tidak ada persatuan di antara mereka, bagaimana hidup mereka? Sia-sia mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan sia-sia mengetahui firman Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak ada kesatuan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan mereka. Ini nasihat buat mereka. Supaya mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan. Nasihat yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Seperti jangan sampai kalian digentarkan oleh lawan kalian. Jangan sampai kalian diombang-ambingkan oleh orang-orang di sekeliling kalian. Yang tidak kuat iman kalian. Jangan sampai lemah iman kalian. Begitu juga Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi. Jangan sampai kalian lemah. Jangan sampai kalian tidak sanggup untuk mengikuti prosesnya Tuhan. Jangan sampai kalian diombang-ambingkan oleh dunia. Tetapi berusahalah berjuang untuk Tuhan. Makanya dikatakan di ayat ke-28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya tanda. Semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang melihat kita seperti kita sekarang, mereka bilang orang Kristen itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu sudah dengar gimana masalah yang ada di Solo. Orang mati aja diganggu, apalagi orang hidup. Makanya dunia semakin jahat Bapak Ibu. Semakin jahat. Tetapi bagaimana iman kita? Apakah kuat, apakah kokoh iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah kita bisa melawan dunia yang berusaha menjatuhkan kita? Begitu juga Rasul Paulus mengingatkan mereka, memberitahukan kepada jemaat di Filipi, jangan sampai kalian jatuh di dalam dunia yang sangat jahat ini. Jangan sampai goyah iman kalian. Begitu juga saya ingatkan kepada kita. Jangan sampai kita goyah iman kita. Hanya karena dunia berusaha menjatuhkan kita. Dunia berusaha membawa kita di dalam kemauannya sendiri. Tetapi mari berusaha Bapak Ibu. Hidup di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ingat hanya satu-satunya penolong adalah Tuhan. Tidak ada selain Tuhan yang bisa menolong kita. Tidak ada selain Tuhan yang kita bisa andalkan di dalam hidup kita. Selain Yesus di surga. Di ayat ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya percaya, kita bukan hanya punya iman kepada Yesus, tetapi harus kita akan menderita untuk Dia. Artinya kita dibenci oleh dunia, kita akan menderita. Benar Bapak Ibu? Kita dibenci oleh sesama kita, kita akan menderita. Tetapi apa kata Tuhan? Bukan hanya kamu percaya kepada Yesus, tetapi kalau kamu menderita untuk Dia, di situ kita mencapai hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu dia Bapak Ibu. Kita di dunia menderita, kita di dunia dibenci oleh dunia. Yang terjadi sekarang, orang meninggal aja diganggu loh Bapak Ibu. Makam orang Kristen diganggu. Di situ Bapak Ibu, apakah kuat iman kita? Apakah kita siap menderita untuk Tuhan?
Bukan hanya kita percaya, bukan hanya kita mempunyai iman sama Tuhan, tetapi kita harus menderita untuk Tuhan. Selagi masih ada di dunia, kita akan menderita. Kenapa? Karena kita dibenci orang, kita dibenci dunia. Tetapi ada satu hal yang kita ingat, jangan pernah gugur iman kita. Jangan sempat iman kita digoyahkan. Tetapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Enggak lama saya berbicara Bapak Ibu, ada 3 poin yang bisa saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bersatu di dalam iman. Yang pertama, bersatu di dalam iman. Bapak Ibu di tempat ini sudah disatukan oleh Tuhan. Mari kita kuatkan satu sama lain. Mari kita akan mengingatkan satu sama lain. Mari kita menasehati satu sama lain supaya dia tetap hidup di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu di tempat ini sudah disatukan oleh Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus. Berarti kalau Bapak lihat kiri kanan Bapak Ibu lagi lemas, lagi tidak kuat, lagi dia menghadapi masalah, itu Bapak Ibu kesempatan, kuatkan. Berikanlah pertolongan. Nasihatilah di dalam Tuhan. Kalau kita sudah bersatu di dalam Tuhan, berarti kita harus mempunyai kasih kepada sesama kita. Apalagi Bapak Ibu di tempat ini. Saling menguatkan Bapak Ibu, saling menasihati Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tetap ada di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, mengalahkan dunia. Yang pertama, bersatu di dalam iman. Mengalahkan dunia. Bapak Ibu harus berusaha mengalahkan dunia. Apapun yang terjadi, seperti dianya ke-28 tadi. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup di dalam Kristus, Bapak Ibu saya yakin dan percaya, Bapak Ibu bisa melawan dunia. Dunia bisa kalah. Kenapa? Karena Bapak Ibu mempunyai iman, kepercayaan kepada Tuhan. Begitu juga saya Bapak Ibu. Kita harus berusaha bisa mengalahkan dunia. Jangan sampai dunia mengalahkan kita. Tetapi kita berusaha untuk mengalahkan dunia. Yang ketiga, siap untuk menderita di dalam Kristus. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai perjuangan kita, kita harus menderita. Kalau Bapak Ibu mau hidup di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu mau hidup bersama dengan Tuhan, harus Bapak Ibu menderita. Menderita seperti apa? Seperti kalau kita dibenci oleh sesama kita. Kalau kita diombang-ambingkan oleh masalah kita, yang kadang-kadang kita tidak sanggup menyelesaikannya, itu suatu penderitaan bagi kita. Tapi sesuatu kalau kita mendapat, kalau kita mengalami itu, apakah kita tetap di dalam Tuhan? Sama siapa kita akan berseru? Sudah pasti Bapak Ibu, kalau mengalami setiap permasalahan penderitaan yang ada, berserulah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau menderita, kita tidak mau susah untuk mengikut Tuhan, hanya mengikuti saja, menunggu saja. Hanya itu yang kita cari sama Tuhan, berkat dan segala macam di dalam untuk menutup, untuk supaya kita akan mempunyai segala sesuatu. Tidak, bukan seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai berpikir bahwa mengikut Tuhan, saya mempunyai segalanya. Saya tidak ada kesusahan, saya tidak ada penderitaan. Tetapi mengikut Yesus Bapak Ibu, kita menderita. Kita dibenci orang, kita dihina orang,
Kita dilempari orang. Kita diludahi orang. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah diludahi oleh orang. Tetapi ada kesaksian yang saya tahu. Untuk melayani Tuhan diludahi. Seperti itu juga Yesus pada waktu itu. Dia diludahi. Dia dilempari. Dia menderita. Hanya untuk kita. Supaya kita akan selamat. Begitu juga kita Bapak Ibu. Kita harus menderita juga untuk Tuhan. Kita mengikuti Tuhan bukan untuk mengikuti supaya kita akan menjadi orang yang terhebat. Orang yang dikenal. Tetapi mengikuti Tuhan, kita harus menderita untuk Dia. Supaya kita bisa mencapai hidup kekal bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penolong dan menjadi penguat Bapak Ibu di tempat ini. Sebelum saya menutupnya Bapak Ibu, ada satu ilustrasi. Ini ilustrasi saya sudah pernah kasih di Pasirian dulu. Pertama berapa minggu saya datang, saya kasih di sana. Ini saya kasih ilustrasi Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu melalui ilustrasi ini, Bapak Ibu bilang, Arif sebentar lagi hari Kamis dia pergi, dia meninggalkan kesan yang tidak baik. Bukan Bapak Ibu, ini ilustrasi. Hari Minggu seperti ini Bapak Ibu, jemaat sedang berkumpul bersama-sama. Bapak Gembala, pendeta lagi khotbah. Seperti saya ini, saya lagi khotbah. Tiba-tiba Bapak Ibu selesai ibadah, selesai persekutuan, ada salah satu ibu. Ini sudah selesai persekutuan, ibadah raya. Ibu ini datang kepada Bapak pendeta yang khotbah tadi. Dia bilang, Pak, kenapa Ibu hari Minggu depan Pak saya nggak datang ibadah? Dia bilang itu. Bapak gembalanya dia bilang jangan-jangan saya khotbah ini tadi ada yang salah. Dia bilang kenapa Ibu? Dia bilang, Pak, tadi waktu Bapak lagi khotbah di depan, saya tidak nyaman. Sudah nggak enak perasaan Bapak pendeta. Oh jangan-jangan ada kata-kata yang menyinggung dia ini, bahaya ini. Ibu ini, Bapak ini bilang kenapa Pak? Kenapa Ibu? Pak, tadi Bapak lagi khotbah, lagi menceritakan firman Tuhan. Di sekeliling saya itu Pak lagi main HP. Nggak tahu mereka buat apa, mau lihat firman atau seperti apa Bapak. Tapi di dalam pemikiran saya Bapak, waktu khotbah Bapak di depan itu, saya nggak fokus. Karena di sekeliling saya ini ribut. Akhirnya Bapak tadi khotbah nggak mengerti saya. Makanya saya bilang sia-sia Bapak Ibu. Orang di sekeliling saya datang ibadah membuat saya tidak nyaman. Sudah bingung Bapak pendeta, jawab apa ini? Saya bilang apa ini? Bapak pendetanya itu. Dia bilang, Ibu, minggu depan Ibu datang. Dia bilang, enggak Bapak. Dia bilang, Ibu, minggu depan datang. Sebelum mulai ibadah, sebelum datang jemaat, 10-15 menit lagi datang jemaat, Ibu sudah duluan datang. Untuk apa Pak? Iya Ibu datang. Ibu datang aja hari Minggu. Berjalannya waktu Bapak Ibu, Ibu ini datang. Dia ikuti apa yang dibilang pendetanya. Dia datang. Sebelum datang jemaat, dia sudah duluan datang. Tiba-tiba dia ketuk-ketuk pintu. Ya, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak. Dia bilang ibu ini, Pak, kenapa saya duluan datang? Dia bilang ibu ini. Dia bilang, Ibu, gereja ini kan sudah dibuka kan, gereja ini besar. Ini ada gelas, terus ada air di sini Bu, penuh. Dia bilang iya. Dia bilang Ibu minta tolong, Ibu pegang. Dia pegang. Dia bilang minta tolong Ibu pegang air ini, Ibu kelilingi gereja 1 kali. Kelilingi gereja 1 kali. Tapi
ibu pegang air ini tidak boleh tumpah sama sekali. Dia bilang itu. Ibu ini, oh siap Pak. Yang penting saya fokus di hari ini. Dia bilang, iya ibu. Ibu ini ikuti, dia berjalan, memutar sampai selesai. Bapak ini bilang apa? Ibu rasakan apa? Ibu lihat tadi sekeliling ibu apa? Dia bilang, Pak, enggak ada yang saya lihat, enggak ada yang saya tahu Bapak Ibu, enggak ada yang saya tahu Pak. Yang saya tahu hanya fokus untuk air ini dan gelas ini supaya tidak tumpah. Saya fokus di situ Bapak. Apa kata pendetanya? Ibu, datang sama Tuhan begitu juga. Jangan lihat orang di sekeliling ibu. Tetapi fokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia di situ nangis. Ibu ini nangis. Baru dia sadar. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu melalui ilustrasi ini. Jangan dilihat sekeliling Bapak Ibu. Jangan memikirkan masalah di dalam pemikiran Bapak Ibu. Tetapi hanya fokus datang kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekaligus Bapak Ibu, itu ilustrasi buat saya. Dan sekalian akan bersaksi Bapak Ibu. Atau sekalian ada yang saya ceritakan. Sekalian pamit. Saya mengucap syukur Bapak Ibu. Selama saya 6 bulan di tempat ini. Saya datang kemarin tanggal 20 bulan Desember. Dan sampai nanti tanggal 1 Juni. Saya mengucap syukur Bapak Ibu. Selama saya pelayanan di tempat ini. Sangat luar biasa pengalaman. Sangat luar biasa ya, kasih Ibu Gembala dan Bapak Ibu di tempat ini buat saya selama 6 bulan. Dan tidak ada yang saya berikan yang terbaik buat Bapak Ibu selama saya di tempat ini untuk melayani Tuhan. Selain saya terus berdoa buat Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tetap kuat di dalam iman. Dan Bapak Ibu tetap bersatu di dalam Kristus. Itu doa saya buat Bapak Ibu. Dan saya sadar Bapak Ibu, selama saya 6 bulan di tempat ini, banyak kelemahan dan kekurangan saya untuk membantu pelayanan di tempat ini. Dan saya sedalam-dalamnya meminta maaf Bapak Ibu. Mungkin ada perbuatan saya, mungkin ada tingkah laku saya, ada perkataan saya yang menyinggung Bapak Ibu melalui pelayanan saya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mungkin tanggal 1 nanti, hari Kamis ini Bapak Ibu, depan ini saya sudah berangkat kembali ke kampus saya. Dan saya minta juga dukungan doa Bapak Ibu supaya acara wisuda saya dan setiap apa yang saya butuhkan biar Tuhan terus mencukupkan. Dan biar Tuhan terus melancarkan acara wisuda saya dan semua teman-teman saya, apalagi dosen yang ada. Itu aja Bapak Ibu. Saya sangat meminta maaf sebesar-besarnya ya, selama saya berada di tempat ini atas kelemahan dan kekurangan saya. Dan kita saling terus mendoakan Bapak Ibu. Kita jumpa di dalam doa. Saya juga terus doa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu juga saya butuh doanya. Itu aja Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Dan hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, setiap kelemahan dan kekurangan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu dari surga untuk terus mengingatkan jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami. Biar firman-Mu terus mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Inilah doa hamba-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini. Kepada Ibu Gembala. Tuhan terus menyertai mereka. Berikan persatuan di dalam Engkau Tuhan. Berikan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan mereka untuk hidup dengan kekal bersama dengan Engkau. Hamba-Mu terus berdoa buat setiap jemaat-Mu. Hamba-Mu juga yang sudah mempercayakan melayani di tempat ini, tante yang dalam kelemahan tubuh, terus sembuhkan, kuatkan, pulihkan Tuhan. Karena hanya Engkau dokter, tabib di atas segala tabib Tuhan. Dan begitu juga jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, yang kesusahan. Engkau sembuhkan, kuatkan,
pulihkan mereka dan hiburkan setiap mereka. Terima kasih Yesus. Inilah doa hamba-Mu dan ucapan syukur hamba-Mu kepada Engkau. Haleluya. Amin. Oleh firman Tuhan, ingat, Tuhan memanggil bukan hanya untuk menyelamatkan, diberkati, tapi Tuhan mau kita anak-anak Tuhan yang dewasa, berani pikul salib, menderita karena Kristus. Amin. Karena Kristus lebih dulu menderita untuk kita. Ayo maju terus di dalam Tuhan. Apapun masalah, tantangan yang dihadapi, jangan pernah undur. Saya banyak menghadapi tantangan sampai detik ini. Tapi saya tahu Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Amin. Terima kasih dukungan Bapak Ibu. Ya, hasil MRI saya telah keluar. Puji Tuhan, tidak ada yang membahayakan. Yesus Tuhan kita. Memang ada penyumbatan di saraf kecil-kecil di kepala. Tapi Tuhan itu dahsyat. Dia ajaib. Amin. Dia luar biasa. Orang yang berharap, rela menderita dengan Yesus, ada jalan keluar kemenangan. Sampai semalam 2-3 hari ini saya flu berat. Batuknya kemarin 2 hari luar biasa. Saya sampai ada cemas, khawatir apa saya ini kena COVID. Semalam saya berangkat, saya diswab dari hidung, ternyata nihil. Untuk Tuhan luar biasa. Terima kasih doa semua jemaat, karena iman kepada Kristus itu yang mengalahkan dunia. Amin. Tetap maju di dalam Kristus. Ya. Besok tanggal 1 hari meninggalkan kita, bukan untuk pulang ke surga, tapi untuk dia menyelesaikan skripsinya, dan tanggal Agustus akan diwisuda. 6 bulan bersama kita dalam suka dan duka. Saya mengajak jemaat untuk kita mengadakan persembahan kasih. Tidak apa yang bisa saudara lakukan, seberapa besar berikan, bukan karena besar jumlahnya, ketaatan, kebersamaan kita untuk hamba-Nya. Kalau Tuhan izinkan, saya sedang berdoa, sehabis wisuda, saya minta dia masih ada bersama-sama kita. Sebelum akhiri, saya mengajak ada meja. Kita akan menyanyi, aku diberkati, panjang hidupku diberkati. Amin. Musik nyanyi sebelum minta 3-5 menit, saya minta pipi untuk pengumuman
Shalom Bapak Ibu. Kita patut bersyukur ya kalau kita diberi kesempatan sama Tuhan, kita tetap sehat hari ini. Puji Tuhan. Sementara di luar sana angka COVID mulai meningkat, kita tidak perlu panik, tidak perlu cemas berlebihan karena kita punya Tuhan. Tuhan itu lebih dari segalanya. Jadi kita tetap mengimani itu, tetapi protokol kesehatan ya tetap harus dijaga. Masker kalau pakai jangan turun karena katanya, saya juga enggak tahu karena saya juga bukan dokter, varian yang baru itu hanya berpapasan saja kena, katanya begitu. Tapi kita enggak usah khawatir. Yang penting masker dan kemudian protokol kesehatan. Kemudian masih ada kesempatan untuk vaksin yang diadakan oleh Bayangkara ya, sampai tanggal 30. Tapi memang harus sabar karena pesertanya luar biasa. Karena target vaksin kalau enggak salah 1.000 per hari. Sampai 1 juta vaksin, saya kurang tahu. Tapi benar-benar dimanfaatkan, karena sudah ada kemudahan. Kemudian saya menghimbau juga, untuk kebaikan kita bersama, tolong kalau enggak enak badan, jangan datang ibadah dulu. Ibadah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi hati kita tertuju pada Tuhan. Untuk yang merasa, kok rasanya enggak enak ya badan saya, ibadah di rumah. Itu saja, dan saya minta nanti, setelah ibadah nanti mohon, yang peserta baptisan yang kemarin mohon tetap tinggal, dan kemudian yang pelayanan mohon tetap tinggal. Itu saja. Kemudian mari untuk sekedar memberikan tali asih kepada saudara Arif yang sudah menemani kita ibadah selama 6 bulan terakhir. Bapak Ibu mungkin berkenan untuk memberikan sesuatu untuk Arif. Kita mulai, begitu Tante ya, apakah ada sesuatu lagi? Kita menyanyi, Bapak Ibu mau diberkati, kerjasama, bukan karena jumlahnya, tapi ketaatan kita bersama-sama. Aku diberkati sepanjang hidup. Setiap apa yang saudara berikan untuk hamba-Nya, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Kita saling mendoakan ada kesatuan, hidup di dalam iman tiga. Yang ketiga, mau menderita karena Kristus. Hari-hari ini COVID semangkit, Lumajang merah. Tapi Anda tidak perlu takut, ada Tuhan, tetap jaga protokol. Kalau sakit di rumah, kalau sehat harus ibadah. Karena ibadah janji sekarang dan yang akan datang. Ya, Tuhan memberkati. Saya percaya besar kecil yang Anda berikan, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Saya minta Arif ada di sebelah kanan saya. Saya mau disertai Herbert dan Herman. Kamu berlutut biar jemaat
dan saya semua mendoakan engkau supaya dia lulus dengan nilai yang baik dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi aku bersalah pada Yesus Juru Selamat satu kali. Aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Tanganmu kedangkan ke depan ke arah Bapa Surgawi. Hari ini hamba-hambamu beserta seluruh jemaat menyerahkan anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai dia, Tuhan nyatakan kuasanya lebih rendah hati, belajar dari Yesus yang sudah memanggil milik kami. Jemaat menentangkan tangannya, berkat-Mu menyertai hikmat, marifat, kuasa Roh Kudus, pengurapan Allah turun atas Arif dan seluruh jemaat yang pergi maupun yang tinggal, diberkati oleh Tuhan. Berkati uang yang di meja ini, Tuhan. Berkati tangan-tangan jemaat memberi dalam kelebihan, kekurangan. Tuhan memberkati kami semuanya. Angkat tanganmu dua-dua. Ketika engkau mengangkat tangan Tuhan turun memberkati engkau. Berkat yang daripada Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati ya. Keluar yang di depan dulu tidak bergerombol. Pakai kesempatan vaksin yang ada, saudara ikut. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu tolong kalau keluar jangan bergerombol. Untuk peserta baptisan bisa duduk di mana ya? Di luar boleh di luar ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ikut dalam pelayanan dimohon tetap tinggal. Terima kasih.